Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kawan-kawan, dalam video kali ini saya kembali mereview sebuah mikrofon wireless di mana saya terpaksa membeli ini karena mic yang biasa saya gunakan, yaitu Saramonic Blink 500, itu mengalami masalah ya, yaitu sebetulnya masalahnya udah lama ya kawan-kawan, tapi karena kawan-kawan mulai banyak yang protes ya. Jadi ketika saya berbalik badan itu biasanya suaranya putus ya. Bahkan kadang cuman ketutup tangan gini ya, terhalang oleh tangan atau terhalang dagu, saya nunduk, gitu aja suaranya udah putus ya. Yaitu Saramonic Blink 500 ya kawan-kawan. Sehingga kemudian saya cari-cari mikrofon yang saya carinya yang murah meriah ya kawan-kawan, karena saya takutnya mahal-mahal pun sama aja kasusnya ya. Saramonic itu harganya lumayan ya, sekitar 1,5 juta sampai 2 jutaan ya kan. Akhirnya saya menemukan sebuah mikrofon yang mereknya Takara, modelnya Intro X3 ya, yang mana ya bentuknya lumayan kecil ya, seperti ini, jauh lebih kecil daripada Saramonic ya. Nah, reviewnya sih saya lihat bagus-bagus ya kawan. Namun sayangnya ketika saya menerimanya dan saya mencobanya hari ini, ada beberapa masalah ya. Nanti saya akan kasih tahu ke kawan-kawan apa saja masalahnya. Kemudian kita juga akan tes ya, tes bagaimana kualitas dari suaranya. Dari tadi bagaimana kawan-kawan mendengarkannya, apakah terasa lebih enak daripada ketika saya membuat video lainnya. Ya, nanti saya sendiri juga belum mencoba mendengarkannya, nanti hasilnya saya akan coba di pertengahan video ini ya kawan. Baik, jadi kalau kalian membeli Takara Intro X3 ini ya kawan, kalian akan mendapatkan satu buah receiver yang mana saya tunjukkan nanti ya, karena ini receivernya saya lagi pasangkan di kamera saya ya kawan. Saya menggunakan kamera mirrorless ya. Nah, jadi receivernya udah saya pasang di sana. Kemudian saya mendapatkan dua buah transmitter ya, yang mana satu saya pakai di sini, satu lagi nggak saya pakai ya kawan. Nah, kemudian cara kerjanya ya, di receiver itu ada power on-nya yang harus dinyalakan, kemudian di transmitter juga ada power on-nya yang harus dinyalakan ya. Jadi harus nyala warna biru seperti ini ya kanan. Mudah-mudahan kelihatan di layar ya. Nah, ini kalau lagi nggak nyala berarti lagi nggak di on-kan ya kawan. Jadi kalau mau on-kan itu tinggal dipencet lama seperti ini, 1, 2, 3, dan nyala ya. Nah, sayangnya ini berkedip-kedip ya kawan. Kalau berkedip-kedip ini artinya dia nggak pair ya. Jadi ini agak aneh karena apa? Tadi itu dua-duanya udah pair ya, udah tersambung, tapi baru aja saya matikan, saya nyalakan lagi udah kedip-kedip seperti ini. Nah, ini salah satu masalah ya kawan. Jadi kalau menurut review-review yang saya tonton itu biasanya dari toko datang itu kita udah nggak perlu pairing lagi, tapi ternyata saya perlu pairing satu, kemudian saya udah pair sekali, ternyata habis dimatikan minta pairing lagi. Nah, itu salah satu masalahnya. Kemudian masalah yang kedua ya, ini nggak bisa diaktifkan noise reduction-nya ya kawan. Kalau menurut buku petunjuknya, noise reduction-nya itu kalau mau mengaktifkan dipencet sekali cetik gitu ya kawan. Pencet kembali. Baik, ketika tadi saya pencet ternyata dia nggak aktif noise reduction-nya ya kawan. Ketika saya pencet harusnya dia menyala hijau, tapi tadi malah nyala biru merah ya, yang artinya saya nggak tahu artinya apa, karena di buku petunjuknya saya cari-cari belum ketemu ya, atau mungkin saya kurang teliti bacanya. Nah, ini masalah yang kedua ya kawan, ternyata dia nggak bisa diaktifkan noise reduction-nya. Dua-duanya saya tadi coba itu nggak bisa ya. Nah, malah tadi suara saya mungkin hilang ya, saya tadi mungkin sempat bisu ketika ini saya aktifkan noise reduction-nya. Nah, seperti itu ya kawan, masalah yang kedua. Kemudian masalah ketiga ya, masalah ketiga ternyata saya jelaskan dulu ya kawan. Jadi mikrofon ini tadi kan saya cerita ya, kita dapat dua transmitter kemudian sama
satu buah receiver, yang mana receivernya itu sekarang sedang saya tancapkan di kamera saya. Nah, receivernya ini ya kawan, itu juga bisa digunakan sebagai mic. Ya, jadi kalau kameranya dipegang oleh kameramen, kameramen juga bisa menjadi peserta kalau lagi dialog ya. Saya kan lagi monolog ya, jadi di situ nggak ada yang menggunakannya. Kalau kameramen mau suaranya dimasukkan, jadi nggak perlu menggunakan ini, jadi bisa langsung suaranya masuk dari receiver ya. Nah, jadi benar akhirnya bisa bertiga ya kawan. Saya satu, kemudian ada satu orang lagi, kemudian kameramen ya. Nah, sayangnya ya, yang di kameramen itu ketika saya aktifkan ya, kasusnya kurang lebih sama ya, lampunya menyala hijau, yang mana kalau menurut buku petunjuk, kalau lampunya hijau maka dia bisa menjadi mic atau menerima suara. Ternyata ini tidak bisa berfungsi ya. Ini nanti akan saya praktekkan ya kawan. Baik, kita praktekkan dulu ya. Jadi cukup mengecewakan ya kawan. Oke, coba ya saya syutingkan kawan-kawan. Nah, ini kawan-kawan perhatikan ya, dia posisinya lagi tergantung sini. Nah, ini kalau lagi nyala warna biru artinya dia sedang terhubung dengan transmitter yang lagi saya pakai ya di baju saya. Nah, ini kalau kita aktifkan mic-nya itu katanya disuruh pencet. Kita coba ya, kita pencet sampai nanti keluar hijau. Saya lupa tadi mencetnya sekali atau dua kali. Kita coba dulu sekali ya. Ternyata sekali nggak bisa, kita coba dua kali. Nah, ketika saya coba pencet dua kali ternyata nyala hijau. Tapi apa yang terjadi ya? Coba saya ketuk-ketuk aja ya. Kalau saya ketuk-ketuk gini nanti aja suara duk-duk-duk di video kita, berarti ini bisa berfungsi ya. Nah, apakah ada suara duk-duk yang kencang? Kalau cuman tek-tek-tek kecil itu berarti masuknya melalui transmitter saya ya kan. Baik, kita akan menaktifkan kembali, yaitu pencet dua kali ya. Oke, udah biru ya. Baik, jadi ini saya kebetulan menggunakan jack 3,5 mm ya kawan. Jadi benar ini banyak kabelnya ya kawan. Nanti saya akan tunjukkan kabel-kabel yang lain. Nah, kita mendapatkan box seperti ini ya kawan. Boxnya cukup bagus karena saya tidak mendapatkannya di merek-merek lain ya. Saya punya Boya dan Saramonic itu nggak ada ya kawan. Nah, dia tinggal dimasukkan seperti ini. Jadi kalau kita masukkan dia akan dicas ya. Kalau dicas keluar lampu warna merah. Kemudian di sini ada indikator 3, berarti lagi penuh baterai dari boxnya. Jadi boxnya ini adalah charger juga ya kawan-kawan. Nah, enaknya kita kalau ngecas itu nggak perlu satu persatu ya kawan-kawan, tinggal dimasukkan di sini lalu dicas di sini. Nah, seperti itu. Bagusnya sih seperti itu, nggak bagusnya ya ini tadi ternyata ada yang gagal ya kawan-kawan. Baik, lalu apalagi yang kita dapatkan selain itu, kita dapat pouch ya atau dompet ya kawan-kawan. Yang mana dompet ini bisa untuk menyimpan ini lagi, tapi menurut saya sih terlalu banyak ya, udah masuk kotak, masuk pouch lagi gitu. Saya sih mungkin nggak membutuhkannya, tapi saya butuh untuk menyimpan. Nah, ini kartu garansi, kemudian buku petunjuk ya, kemudian ada nota pembelian. Lalu seperti tadi saya bilang banyak kabel-kabel ya kawan-kawan. Nah, ini adalah kabel yang mana kalian butuhkan kalau menggunakan HP ya. Nah, apa sih bedanya? Jadi ada istilahnya kabel itu TRX sama TRRX kalau nggak salah ya kawan. Yang mana di sini itu ada berapa ruas ini? 1, 2, 3, 4 ya. Yang mana satu adalah negatif, kemudian 1, 2, 3 itu adalah speaker kiri dan kanan, kemudian satu mikrofon ya. Yang mana ini biasanya adalah audio jack untuk handphone ya kawan. Nah, kalau untuk kamera, karena kamera kan biasanya hanya mic ya, tanpa speaker, maka isinya hanya 3 ya, itu yang TRX tadi saya bilang ya, hanya 3 ruas, 1, 2, 3 gitu ya. Baik, kemudian ada kabel yang lain lagi ya kawan. Ini kabel untuk iPhone ya, kemudian
ada lagi kabel untuk yang ini untuk apa, USB Type C ya kawan. Nah ini kenapa kok bentuknya kayak gini ya, jadi kalau ini digunakan untuk HP ya kawan, maka dia bisa seperti ini. Kita lagi misalkan colok ya, terus kemudian receivernya juga kita colok ke sini, lalu kita bisa sambil ngecas gitu ya. Nah tapi sebetulnya sih ya, kalau saya bilang ini kurang rapi ya kawan, karena bergelantungan seperti ini. Tapi ada yang bilang, oh biar rapi bisa, gampang Pak, nanti bisa sambil dijepitkan ke sini. Ya terserah ya kawan, tapi ada yang bergelantungan gitu, saya sendiri sih kurang suka. Tapi ya kalau dilihat dari harganya sih ya lumayan ya, murah ya kawan. Nah ini kalau saya bandingkan dengan Boya ya, ini saya lupa Boya tipe apa, BY sekian-sekian gitu ya kawan. Ini sangat praktis ya bentuknya, karena receivernya itu tinggal dicolok seperti ini. Jadi ya emang kelihatan rapi banget sih kawan. Sama ini juga ada colokan untuk chargingnya ya. Oke, seperti itu. Tapi Boya harganya sih menurut saya memang sedikit lebih mahal dibandingkan Takara. Tapi sejauh ini kualitasnya, atau saya belum mengalami masalah dengan Boya ya kawan. Kemudian ini juga bisa digunakan untuk jarak yang cukup jauh ya. Kemarin saya coba sampai sekitar hampir 30 meter ya, tidak ada masalah Boya ya kawan. Dan saya sih nggak ingin mencobanya jauh banget ya, meskipun Takara ini saya nanti juga akan coba, tapi saya nggak akan mencobanya sangat jauh. Karena apa? Nggak mungkin juga saya bikin video kameranya di sana, saya di sini ya, jaraknya 30 meter, nggak perlu juga ya bagi saya. Baik, sekarang kita akan coba ya, bagaimana kualitasnya kalau mendengarkan musik ya kawan. Di sini saya akan menggunakan speaker Marshall yang mana memiliki bass yang cukup kuat untuk speaker ukurannya. Jadi nanti silakan kawan-kawan nilai ya. Lalu silakan bandingkan dengan video saya sebelumnya yang mana saya merekam suara dari Saramonic dan Boya ya. Jadi kali ini Takara ya kawan. Tadi sih sempat saya coba dengarkan, kalau suara orang itu lumayan kenceng ya kawan, lumayan kenceng. Tapi bagaimana kalau musik ya? Oh ya, omong-omong, kayaknya sih kita nggak adil juga kalau bandingin dengan yang Boya dan Saramonic, karena speakernya beda ya kawan. Yang ini bassnya lebih kuat. Tapi nggak apa-apa. Yang jelas sih saya ingin menunjukkan bagaimana kalau mic ini merekam suara musik. Baik, saya akan letakkan aja mic-nya di sini ya. Hold me close till I get up. Time is barely up. Turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways. Baik, itu tadi ya kawan-kawan, bagaimana suara musiknya. Nanti saya akan dengarkan di hasilnya ya, karena saya sekarang belum bisa menilainya. And on we'll go.